Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dalam pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Shankris MP Numeno STH. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IHMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Biarlah semua orang datang kepadamu, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu.
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita di hari Minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terambil dari Matius 19 ayat 13 yang mengatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan susah, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku lihat kasih-Nya besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam ibadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh pikiran, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Sang Sumber hidup kami, di hari Minggu yang kudus ini, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Sehingga kami dapat boleh duduk berkumpul bersama di tengah-tengah keluarga kami, untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan.
Karena Tuhan Engkau memampukan kami, sehingga ketika firman diberitakan, kami pun dapat mampu memahami apa maksud kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami pun juga dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Aku berlutut, mataku tutup, ku berdoa padamu. Bapa-Ku di dalam surga, berkenanlah padaku. Walaupun kecil dan muda, diriku jadikanlah di kawanan domba Tuhan, satu di antaranya. Yang berlutut, mataku tutup, ku berdoa padamu. Bapa-Ku di dalam surga, berkenanlah padaku. Walau ku kecil dan muda, diriku jadikanlah di kawanan domba Tuhan, satu di antaranya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15, 16, 17 dari sekali lagi ya. Udah Kak? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan dan adik-adik yang di rumah, sebelum saya memulai renungan atau khotbah saya di hari ini, mari kita beryel-yel pelkat PA dulu. Jadi nanti kalau saya bilang pelkat PA, adik-adik di rumah akan jawab yes, yes, yes. Kalau Bapak Ibu juga mau ikut di rumah, silahkan. Oke, siap? Pelkat PA. Ya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita pasti mengharapkan bahwa kehadiran kita akan selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dimanapun dan kapanpun itu. Karena menjadi berkat bagi banyak orang adalah tanda bahwa kita sendiri juga telah diberkati dan dipenuhi oleh kasih Allah. Lalu, bagaimanakah caranya agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama kita harus membangun hubungan relasi yang baik antara kita, baik itu bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan sesama kita. Seorang filsuf Prancis yang bernama Gabriel Marcel mengatakan ada 3 jenis relasi yang dilakukan, dialami, dan dihadapi manusia. Yaitu, pertama, relasi aku itu. Di sini relasi ini di mana orang lain diperlakukan sebagai benda atau objek semata, sehingga tidak dihargai keunikan dan kekhasannya. Orang lain berguna bagi kita sejauh kehadirannya mendatangkan manfaat, atau bahasa sekarangnya datang kalau lagi ada butuh-butuhnya aja. Nah, kita tentu secara pribadi tidak ingin diperlakukan seperti demikian, di mana kita sebagai objek pemuas kebutuhan. Setelah semuanya didapatkan, kemudian orang tersebut meninggalkan kita dan menghilang begitu saja. Tentu saja relasi ini membuat kita tidak menjadi berkat bagi sesama. Bahkan kehadiran kita, kalau demikian seperti ini, akan melukai hati sesama kita. Kemudian relasi yang kedua, yaitu relasi aku dan engkau. Dalam relasi ini, orang lain dianggap sebagai pribadi yang unik dan bermartabat, di mana setiap manusia membutuhkan keberadaan sesamanya tanpa kalkulasi untung rugi. Karena itu, antara aku dan engkau terjalin relasi saling membutuhkan, saling pengertian, dan solidaritas. Marcel mengatakan bahwa dalam relasi inilah terjadi relasi intimitas antara pribadi. Relasi itu melampaui ruang dan waktu. Karena relasi ini, maka penderitaan sesama juga merupakan bagian dari air mata saya. Misalnya, solidaritas seseorang terhadap teriakan para korban bencana, atau kekerasan agama, kekerasan struktural yang menjadi niscaya. Pada pola relasi ini, kita menjadi berkat bagi sesama orang karena kesetiaan menjalankan kasih kepada sesama. Kemudian yang ketiga, relasi aku dan Tuhan. Relasi aku engkau itu dilakukan oleh manusia terbatas. Maka kebahagiaan yang dihadirkan manusia tidak pernah sempurna. Relasi antara manusia tentu tidak sempurna, dan keterbatasan itu membuka pada dimensi lain yang transenden, yakni Allah sebagai kasih tanpa batas. Marcel percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan relasi manusia. Dalam diri Tuhan terdapat kerinduan abadi untuk selalu ada bagi sesama kita yang membutuhkan. Jadi, bukan hanya kita yang datang kalau lagi butuh, tetapi kita juga harus hadir di tengah-tengah mereka yang sedang membutuhkan kita. Demikianlah juga yang ingin disampaikan Paulus dalam nasihatnya kepada Timotius ketika Timotius akan diutus oleh Tuhan dan Paulus ke Efesus, agar jemaat Efesus dapat boleh menerima anugerah keselamatan dari Allah.
Dalam bagian ini, Paulus tidak hanya memberi nasihat dan semangat kepada Timotius bahwa Tuhan akan selalu bersamanya dan menguatkannya untuk menyampaikan Injil. Tetapi ia juga memberikan contoh melalui dirinya sendiri, bahwa ia pun dahulu sebelum menerima Kristus adalah seorang yang penuh dengan dosa. Ia melakukan kejahatan, menganiaya orang-orang Kristen, dan tidak percaya kepada Kristus. Dalam pengakuan Paulus, di mana kuasa kasih Kristus itu yang sudah mengubah sikap hidupnya, jalan pikirannya, berubah sikap dari jahat menjadi yang baik, dari melawan, mengejar orang-orang Kristen, berubah menjadi pemberita Injil dan membela Kristus. Melalui perubahan hidup Paulus ingin menekankan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan masih ada kemungkinan pengampunan bagi mereka, karena mereka tergolong sebagai orang-orang yang buta rohani. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pun pernah mendoakan mereka supaya Bapa mengampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga Timotius harus tetap setia dan taat, bersabar dalam memberitakan Injil, meskipun ia harus menerima penolakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan ia harus berhadapan dengan aliran-aliran sesat, orang berdosa. Setelah itu, Paulus juga mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Pernyataan ini bukan didasarkan atas statistik, melainkan status perasaan yang subjektif Paulus, yang senantiasa ditimbulkan oleh Roh Kudus dan setiap saat menimbulkan rasa terima kasih. Menimbulkan rasa terima kasih yang besar dalam hatinya atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Paulus pun bersaksi bahwa justru kepada orang yang paling berdosa seperti dirinya, Yesus Kristus malah menunjukkan segala kesabarannya. Dengan demikian, Paulus menjadi contoh bagi mereka yang percaya di kemudian hari, supaya mereka tidak perlu dibimbangkan dengan ajaran-ajaran sesat. Kalau Paulus yang dosanya begitu besar diampuni oleh Allah, maka mereka pun juga akan diampuni. Bila mereka percaya kepada Yesus, dan karena percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, tiada kata terlambat untuk berubah atau bertobat. Seringkali kita sebagai manusia, ketika kita merasa bahwa sepanjang hidup kita hanya melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak layak untuk datang kepada Dia. Kita merasa kita tidak pantas mendapatkan keselamatan dari Dia. Sehingga dari perasaan-perasaan inilah justru membuat kita yang harusnya malah semakin mendekat pada Tuhan, malah semakin jauh dari Tuhan. Kita merasa tidak layak, sehingga kita tidak mau datang beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Paulus mengingatkan kita bahwa dia pun dulunya orang yang sangat berdosa, bahkan sangat tidak layak. Namun karena kasih karunia Tuhan, sehingga ia dapat memperoleh kehidupan keselamatan bersama Dia. Demikianlah juga kasih karunia Tuhan akan selalu hadir dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, jangan lagi kita ingin semakin jauh dari Tuhan, melainkan datanglah kepada Dia, maka Dia pun akan memperbarui kehidupan kita, dan Ia pun yang akan melayakkan kita untuk memperoleh anugerah keselamatan yang asalnya dari Dia. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kedua yang dapat kita dapatkan. Ketika kita telah hidup di dalam Dia, maka kita harus memiliki perubahan yang lebih baik lagi, dan tentunya yang berkenan kepadanya. Karena Kristus telah berkuasa dalam hidup orang yang beriman, sehingga perbuatannya adalah perbuatan Kristus, melalui relasi hubungan baik, mengasihi sesamanya, yang telah dikuasai dan dihidupi oleh kuasa Kristus.
Hidupnya bukan lagi hidupnya lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam pikiran dan perbuatannya. Dengan demikian, kuasa Kristus itulah yang merubah hidup orang percaya menjadi manusia baru. Orang percaya berguna bagi orang lain. Orang percaya berani menghadapi tantangan penderitaan. Orang percaya berani mengampuni. Orang percaya mau menerima orang lain. Orang percaya mau berkorban untuk memberi. Orang percaya memiliki rasa empati dan murah hati, di mana kehadirannya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, jika kita telah mengaku menerima Kristus dan hidup di dalamnya, namun cara hidup kita tidak mencerminkan seperti yang dikatakan tadi, sebagai orang percaya, maka kita pun perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah kita telah benar-benar menerima Kristus dan hidup di dalamnya? Ataukah hanya sekedar formalitas saja? Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah minggu ini yang dirangkaikan dalam ibadah hari ulang tahun pelayanan kategorial pelayanan anak yang ke-61 dengan tema anak GPIB taat menjadi berkat. Buat adik-adik PA, walaupun adik-adik PA saat ini masih kecil, ya orang bilang ya masih kecil, tetapi percayalah bahwa kehadiran kalian juga itu mendatangkan berkat bagi mama papa, bahkan seluruh keluarga adik-adik. Oleh karena itu, tetaplah hidup untuk menjadi berkat bagi seluruh keluarga dan orang-orang di sekitar adik-adik. Dengan cara apa? Yaitu menjadi anak yang patuh dan taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Misalnya, kalau taat kepada Tuhan itu berarti adik-adik harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan bersekutu bersama Tuhan. Nah, kalau taat kepada orang tua, apa? Misalnya seperti gini, kalau mama atau papa minta tolong ke adik-adik, terus adik-adik melakukannya dengan senang hati, kemudian cepat, tidak perlu pakai tunggu-tunggu. Nah, biasanya kan kalau kita tunggu-tunggu kan itu yang buat mama papa juga marah kan? Nah, tapi kalau kita ngerjainnya cepat, tidak pakai tunggu-tunggu, itu sudah membuat hati orang tua adik-adik jadi senang. Kalau orang tua hatinya senang, berarti kehadiran kita mendatangkan berkat dan sukacita bagi keluarga kita. Demikianlah juga dengan orang tua. Mari kenalilah dengan baik potensi yang anak kita miliki. Kemudian tuntunlah mereka dengan kemampuan yang mereka miliki. Serta berilah mereka ruang dan kesempatan bagi anak untuk dapat menghayati panggilannya menjadi berkat dari setiap potensi yang mereka miliki. Kita belajar dari pengutusan Timotius untuk melayani di tempat yang berbeda dengan Paulus. Kita belajar bahwa mendidik dan mempersiapkan anak untuk masa depan, mereka harus selalu berada dalam pengawasan orang tua. Ada saat ketika anak itu dikondisikan untuk mandiri, menyelesaikan tugas panggilan dan tanggung jawabnya sendiri. Dan sebelum sampai kepada titik kemandirian itu, orang tua harus memastikan bahwa anak sudah terbiasa mendengarkan pengajaran yang benar dan melakukan kegiatan yang baik serta bermanfaat, sehingga mereka mampu mengambil keputusan dan langkah yang tepat. Serta jangan lupa memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri. Terlepas dari apakah anak akan berhasil atau tidak, dan bagaimana cara mereka mengerjakannya, orang tua harus tetaplah memberikan kepercayaan. Karena kepercayaan orang tua itu akan cukup menentukan dan menjadi daya dorong tersendiri bagi mereka. Terkhususnya juga bagi mereka yang saat ini akan memasuki masa peralihan dari PA ke PT. Ada 5 orang anak yang akan dialihkan dalam ibadah minggu ini. Buat kelima anak tersebut, sekarang kalian sudah memasuki usia dan masa remaja kalian. Masa inilah adalah bagian dari masa pencarian jati diri kalian. Jadi, tetaplah terus hidup di dalam Tuhan, sehingga kalian dapat menemukan jati diri kalian yang tepat. Jadi kalau kalian sudah masuk PT, ingat,
jangan malas-malas untuk ikut gabung ibadah PT bersama dengan kakak-kakak yang lainnya. Mungkin awalnya kalian akan merasa canggung karena baru bergabung dengan mereka. Tapi janganlah sampai rasa canggung itu membuat terasa bahwa kalian berbeda dari yang lainnya, serta merasa tidak diterima. Percayalah, kakak-kakak di PT itu mereka semuanya baik-baik. Selama kalian juga mau membuka diri kalian, mereka juga akan selalu ada buat kalian. Oleh karena itu, tetaplah taat dan setia kepada Tuhan, rajin bersekutu kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati olehnya. Sehingga kita pun juga dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Amin.